officium nobile, seseorang yang berprofesi mulia. Yang di sana, yang dipanggil, yang mulia. Tiga hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti, ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ketiganya pun ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ketiga hakim itu adalah Rintuah Damanik, Mang Apul, dan Heru Hanindyo. Mereka membebaskan Ronald Tanur dan menggantikannya ke jeruji besi dengan ancaman hukuman seumur hidup atas dugaan suap dan gratifikasi. Praktisi hukum, Sri Daren, menyoroti kasus tersebut. Apalagi ketiga hakim PN Surabaya itu sudah ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurutnya, upaya penindakan tegas terhadap tindak korupsi di bidang penegakan hukum perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Terkait dengan ancaman hukuman kepada tiga hakim tersebut, Sri Daren menjelaskan sebagai berikut. Seseorang diduga melakukan sebuah tindakan kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Banyak yang melihat. Dia ditangkap oleh polisi, dia ditahan, dia diproses, dia dilimpahkan kepada kejaksaan, lalu dia didakwa. Setelah dia didakwa, tiba-tiba seakan-akan tidak ada yang terjadi, dia itu dibebaskan. Di situ kan sudah terlihat kejanggalan. Ini bukan kasus pertama dan ini bukan kasus satu-satunya. Sudah banyak seperti ini terjadi. Cuma kali ini kebetulan diekspos. Jadi sampai ke akar-akarnya terbahas. Jadi ini perlu sebagai pemantauan dan bahan pencatatan yang digarisbawahi. Bahwasanya tidak semua orang yang dibebaskan itu adalah orang yang benar. Dan tidak semua orang yang divonis tersebut adalah orang yang salah. Itu tidak selamanya. Harus ada analisa berikut terkait dengan keputusan-keputusan tersebut. Karena hakim juga manusia. Ya. Dalam praktiknya kita kan sudah melihat. Saya sebagai praktisi hukum, saya banyak melihat dan berbenturan dengan masalah-masalah seperti ini di lapangan. Terutama pada saat saya membela klien-klien saya yang menjadi terlapor, bukan pelapor. Sekarang konteksnya seseorang ditahan, diproses, didakwa, baru dilimpahkan ke pengadilan. Tiba-tiba pengadilan membebaskan. Orang tersebut tidak bersalah. Berarti ini yang nangkap, yang nahan, yang dakwa ini apa ini? Pelawak gitu. Komedian. Orang yang tidak paham hukum. Atau hukum itu yang dipahami cuma sama orang yang duduk di pengadilan aja. Mereka yang menentukan. Ya. Jadi konteksnya terlepas daripada itu, apabila seorang penegak memvonis atau membuat satu konteks yang tidak benar dalam peradilannya, yang dicecer hanya kode etiknya. Seperti hakim-hakim ini ya. Mereka membebaskan seorang terdakwa yang sekarang terbukti menjadi seseorang yang bersalah dan dihukum oleh Mahkamah Agung. Pada saat seseorang ini divonis, dia sudah harus bisa memposisikan dirinya terhadap nuraninya, hubungan vertikalnya, dan hubungan horizontalnya. Kita bicara hukum tidak pernah lepas daripada kemanusiaan. Maka dibilang hukum dan HAM. Bagi seseorang yang memegang tongkat keadilan di ujung jalur hukum, yang katanya menjadi perwakilan dari Tuhan yang ada di bumi, untuk manusia mengejar hukum dan keadilan adalah di tangan mereka. Ya. Sekarang, setelah dia membebaskan, yang dicecer biasanya hanya kode etik dari hakim tersebut. Dan mungkin mereka melaporkan ke komisi yudisial, mereka ke kiri, ke kanan, ya. Mereka lapor ke media. Tapi produk yang sudah dikeluarkan oleh hakim tersebut itu jarang disentuh.
Sementara, nah dengan kejadian-kejadian seperti ini kan terkuak. Ternyata ada sesuatu yang membuat hakim itu memberikan putusan. Jadi bukan selamanya keyakinan seorang hakim itu adalah pertanggungjawabannya dengan Tuhan. Kalau ini udah bukan Tuhan lagi, di atas yang sudah belahin. Ya, karena ada sesuatu. Jadi ini udah bukan keyakinan lagi. Pada saat seseorang itu menyatakan dia bebas, harus dicecer produk hukumnya, harus dicecer produk putusannya. Nah, macam ini sekarang ini. 3 orang hakim dipecat. Ternyata di belakang daripada alasan mereka memutuskan ini, ada sesuatu yang fantastis. Hampir semua mata uang di negara, di dunia, ada di rumah-rumah mereka. Belum lagi barang-barang. Ya, berarti kan tidak serta-merta. Ini udah bukan keyakinan hakim. Ini namanya hakimnya yang diyakinkan. Apabila kamu dipecat, apabila kamu dicopot, kamu nggak kelaparan. Sudah ada ini uang, walaupun dari sumber yang tidak benar. Dan pasti tidak akan berkah. Oke? Itu yang dikesampingkan mereka. Mereka lebih fokus kepada nominal dan angkanya. Ini uang sudah diterima. Putusan sudah diberikan. Sekarang ternyata ada lagi orang keempat. Siapa? Yang memberikan uang untuk si penyuap. Nah, selain 3 hakim ini, ada orang keempat yang ditangkap kejaksaan. Lawyer. Nah, abang pun seorang lawyer. Gimana Jadi, abang menanggapi itu? Nih, maksud saya gini. Kita lawyer, praktisi hukum, ya, officium nobile, seorang yang berprofesi mulia. Yang di sana, yang dipanggil, yang mulia. Seseorang yang berprofesi mulia tidak boleh melakukan hal. Kita membela klien, tapi bukan berarti kita menggeser nurani kita. Ya, kalau lu tahu klien lu membunuh, itu pengacara pasti sudah tahu itu klien membunuh atau tidak. Bukti ada atau tidak, cukup atau enggak, itu sudah tahu. Omong kosong kalau nggak tahu. Dan setelah dia ketahui itu, dia masih menggunakan hal-hal seperti ini untuk melancarkan niat baiknya yang tidak baik. Niat baiknya membantu klien, tapi dengan cara tidak baik. Ya, jadi hal-hal seperti ini tidak layak untuk ditiru atau dicontoh oleh praktisi-praktisi manapun di dunia, bukan cuma di Republik ini. Nah sekarang, setelah tertangkapnya lawyer kan tidak memberikan uang-uang asing itu kepada hakim dari kantongnya sendiri. Lawyer itu kan pasti menerima dari orang yang ada di belakangnya. Mungkin yang menandatangani langsung, atau mungkin seseorang dari yang menandatangani tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan orang tersebut? Apabila 3 hakim dinyatakan bersalah menerima gratifikasi, bagaimana dengan seseorang yang memberikan tersebut? Bagaimana dengan seseorang yang menyuruh dan memberikan kepada orang yang memberikan kepada orang-orang yang menerima ini? Nggak boleh putus. Berarti harus terus diselidiki ya, Bang? Yang namanya investigasi itu namanya ya, kalau dibilang apa? Sampai ke lubang semut. Ya, banyak bahasa yang lebih kasar lagi, cuma ya kita pakai lubang semut aja deh. Nah. Ya. Bagaimana abang melihat dan menanggapi permasalahan hukum yang terjadi nih di negara ini seperti Ronald Tanur ini kan, Bang? Abang sebagai seorang praktisi mengedepankan asas apa sih, Bang, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu? Ya, pertama yang perlu kita kedepankan itu asas kemanusiaan. Sepintar apapun Anda, setinggi apapun pendidikan Anda, sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau namanya kemanusiaan dalam diri Anda itu
nol. Berarti Anda itu bukan apa-apa. Ya, contohnya inilah. Jadi kadang prihatin kita melihat orang-orang yang tidak punya kenalan, yang tidak punya uang, ya. Mereka itu kadang harus menjalani sesuatu yang tidak mereka buat. Nah, yang tidak adilnya dalam sisi lainnya, mereka yang punya kenalan, yang punya uang, mereka tidak menjalani sesuatu yang mereka buat. Kenapa? Karena ada manusia-manusia seperti ini yang masih hidup di balik nama keadilan. Ya. Jadi di dalam perkara ini, kalau dibilang moral of the story, mungkin korban sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang pasti, keadilan masih bernyawa di Republik Indonesia. Ini salah satu contoh.